Pak Edi. Selamat malam Pak Edi, apa kabar? Selamat malam Mas Taufik sama Mas Febri. Apakah suaranya bisa ditangkap nih teman-teman yang ada di TikTok, suaranya Pak Edi? Halo Pak Edi. Ya, Mas. Baik Pak Edi, boleh diceritakan mulai dari awal lokasi kejadiannya, boleh disebutkan juga dan diceritakan lengkap ya Pak ya, silakan. Saya Pak Edi, rumahnya saya Gubuk. Itu kejadian tahun 2018. Waktu itu kan saya setiap malam Jumat Kliwon tuh ziarah di tempatnya Kadilangu Sunan Kalijaga tuh loh Kak Mas. Lah waktu berangkatnya ya ndak ada kejadian apa-apa. Lah waktu pulangnya itu dari Mintreng sampai Dempel tuh ndak ada kejadian apa-apa. Tapi waktu mau nyampe ke pemakaman Melati itu loh, itu jalan tuh sudah berubah. Wong jalan tuh kan belok tuh kok berubah jadi lurus seperti di tol tuh loh Mas. Yang ada kayak terowongannya, lampunya tuh tinggi-tinggi, terang benderang. Tapi saya sama istri saya itu sampai kaget. Astagfirullahaladzim, loh, jalan itu kan enggak kayak gini, kok berubah kayak gini. Nah, saya itu terus baca ayat kursi, istri saya juga membaca. Nah, sampai mau ke tikungan itu, jalan tuh berubah menjadi yang aslinya. Lah, waktu itu istri saya tanya, "Bun, tadi lihat apa, Bun?" Istri saya itu enggak ngomong, masih baca-baca doa itu. Nah, sampai 1 kilo, istri saya tuh ngomong, "Ya, kamu tadi lihat apa?" "Jalannya api ya." Berarti foto. Nah, waktu itu istri saya ngomong, jalannya ada terowongannya kok padang ya lampunya dur-dur. Nah, saya kan waktu itu kan ingat jalan situ kan berbelok kok jalan lurus Mas. Padahal jalan situ sering terjadi kecelakaan. Ada yang masuk sungai mobil, ada yang masuk selokan. Kan pinggir jalan itu kan ada sungainya. Sampai merinding sampai sekarang ya, Mas. Itu ceritanya, Mas. Waktu itu jam berapa Pak Edi? Itu masih 8:30. 9:30 malam. Tapi waktu lewat daerah situ apakah kayak melihat ada mobil lain gitu-gitu Pak? Nggak ada. Waktu jalan berubah bagus tuh nggak ada kendaraan lain. Jalan tuh lenggang. Tapi waktu mau belok kan saya terus baca-baca tuh jalannya tuh kembali semula, Mas. Itu baru kelihatan ada mobil motor lalu lalang. Waktu itu hanya berdua sama ibu ya? Iya, sama istri saya. Naik mobil tuh. Biasanya anak-anak ya juga ikut. Waktu itu enggak ikut. Masih sekolah ya. Belajar tuh loh. Boleh ngobrol sama ibu sebentar? Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ibu, berarti apal betul ya
jalannya seperti apa, tapi waktu itu yang dilihat bener-bener lurus gitu ya Bu? Iya. Bener hafal banget itu Mas. Berarti titik tepatnya di Jalan Dempel Melati. Itu kan kalau dari Kadilangu itu kiri jalan. Itu jadi sebelum ke pemakaman tuh kan ada kali gitu loh Mas. Sering juga terjadi kecelakaan di situ Mas. Jadi tepatnya adalah di pemakamannya ya? Iya. Iya, yang sering terjadi kecelakaan mak di situ itu Mas. Karena harusnya jalannya berbelok, tapi yang dilihat adalah lurus. Lurus, ada terowongannya. Makanya tuh Jalannya bagus. kayak beda alam gitu loh Mas, dah lain gitu. Tapi waktu itu berarti ini ya, ibu bapak memelankan kendaraan atau bagaimana? Iya enggak, iya masih tetap jalan seperti biasa. Cuma saya itu merasa kok aneh gitu, cuma nggak berani ngomong soalnya kan terus semakin kenceng doanya gitu loh Mas, biar selamat. Soalnya kita juga sadar kalau jalan itu memang sering terjadi kecelakaan gitu loh Mas. Selang mungkin ya sekitar 1 kilo itu saya baru berani ngomong sama ayah, nanya gitu, tadi lihat apa gitu loh Mas. Ternyata saya sama suami saya kok sama, penglihatannya tuh sama gitu Mas. Oke, Mas Febri, silahkan Mas Febri. Ya. Ini bapak dan ibu merasakan hal yang sama. Jadi bukan hanya bapak. Waktu yang nyetir bapak ya? Iya. Jadi bukan hanya driver yang merasakan jalannya lurus, tapi juga penumpangnya juga merasakan jalannya lurus. Dan dua-duanya sadar kalau ini nggak benar gitu loh Mas Febri. Mungkin kalau dua-duanya nggak sadar ini berujung ke celaka ya, karena kan tadi jalannya harusnya belok, tetapi ini dilihatnya lurus. Itu loh kalau timbal deh. Ya, selamat malam Pak Edi dan Bu Edi gitu ya. Ya, Selamat malam. Ini memang kalau yang saya rasakan ya pada waktu itu ya, mohon maaf, waktu berangkat juga lewat jalan situ Bu. Iya. Iya, Ya, yang sama jalannya. Iya, kalau yang saya tahu ya, yang saya rasakan yang pada waktu itu sebenarnya pada waktu berangkat itu sudah ditandai dulu gitu loh Mas. Oh gitu. Ya, kalau Pak Edi dan Bu Edi ini pada waktu itu apa ya istilahnya sedikit peka gitu ya, itu pasti terasa gitu. Dari segi hawanya itu terasa sekali gitu. Pada waktu mau berangkat Itu pas itu ya. berangkatnya gitu ya, Kak. Iya, pas berangkatnya itu. Kalau yang saya tahu pas berangkatnya itu udah kayak apa ya Mas ya, kayak ya ditandai itu tadi ya, kayak ditandai dulu. Dan memang pada waktu pulang itu memang sudah ditunggu di situ gitu loh Mas. Dengan tujuan untuk dicelakai itu tadi gitu. Tetapi alhamdulillahnya pada waktu itu apa ya istilahnya, pada waktu masuk ke dunia mereka gitu ya, ke jalan itu gitu ya Bu ya, itu masih dalam keadaan sadar semua gitu, alhamdulillahnya gitu. Iya betul. Karena memang yang saya tangkap, yang saya tahu dari sosok yang sudah menunggu ini ya, yang sudah menunggu, sudah menandai ini, itu memang menginginkan ya terjadi kecelakaan itu gitu Mas. Entah itu mohon maaf ya, entah itu hanya luka-luka atau sampai mohon maaf sekali
meninggal itu dia nggak peduli, yang penting sosok ini itu tujuannya untuk mencelakai gitu aja gitu. Oke. Tapi kalau boleh tahu berarti sosoknya memang benar dari pemakaman ini Mas Febri. Kalau menurut saya Mas ya, sosok yang apa namanya, yang istilahnya jahat ya, sampai membuat seperti itu, ini sosok yang ada di sungai Mas, bukan di pemakaman. Bukan, kalau yang saya tahu ya, bukan di pemakaman itu. Tapi sosoknya kemungkinan kan orang-orang di sekitar itu selalu menujunya itu ke pemakaman, sosok-sosok yang ada di pemakaman gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat itu sosok yang ada di sungai. Jadi di sungai itu ada kerajaan gaib ya, yang sering diutus atau yang sering diperintah untuk mengganggu yang di jalan ini gitu ya Mas. Sosoknya ini kayak sosok buta kalau yang saya lihat, nggak hanya 1-2 sosok Mas. Oke, berarti ada beberapa sosok buta di sungai. Ya, jadi jadi sosok yang disuruh untuk mencelakai ini hanya bawahannya gitu loh Mas. Tapi kalau makanya nggak cuma satu sosok saja. Jadi Mas butuh beberapa sosok biar apa ya Mas, biar sukses gitu loh Mas. Kalau 1-2 sosok saja kemungkinan besar ya nggak akan sering terjadi hal seperti itu gitu. Oke. I see. Ibu, Bapak ada tambahan? Ada. Itu jarak setengah tahun tuh, Mas. Saya sama adik saya, ya juga baru pulang, ya di dekat situ. Jaraknya cuma 500-600 meter tuh. Waktu itu kan saya naik motor sama adik saya, baru tuh loh, juga baru pulang. Nah, pulang itu sekitar maghrib itu saya tuh lihat kakek-kakek tuh naik sepeda tuh loh Mas. Naik sepeda itu nyabrang. Saya kan pelan nyabrang, terus udah ngelewati jalan. Saya tuh lupa anak sebelah itu kan sungai ya. Akhirnya udah lewat waktu saya sampai di tempat kakek itu. Loh, kok jebli kali loh kakeknya tadi mana aku. Aduh, barang ngono meneh. Artinya di lain waktu. Iya. Di lain waktu di tempat yang sama lihat sosok 600 meteran. Sosok kakek-kakek. Iya, kakek-kakek. Naik sepeda tuh kayak pulang dari sawah tuh loh, Mas. Padahal jam? Ya baru maghrib tuh loh, sekitar maghrib tuh. Tapi waktu itu ini lihat orang lain. Maksudnya ada pengendara lain atau gimana gitu? Ya lihat kakek tuh lewat, nyabrang jalan tuh loh. Kan satu pelan. Ya tak kirain ya manusia biasa. Saya sampai tempatnya kakek tadi, saya cari loh kok jalan gue mau jebol langsung kali. Saya sempat takut. Waduh, barang kalau semeneh gitu. Oke, Mas Febri, apakah sosok kakek-kakek ini termasuk sosok yang ada di mana namanya? Sungai tadi, di kerajaan gaib tadi bersama para buto? Ya,
Kalau yang saya tangkap tentang si sosok orang tua ini ya Mas ya, ya bisa dibilang ini salah satu penunggu atau penghuni di sekitaran sungai itu ya Mas ya. Cuma sosok ini bukan di bagian kerajaan itu gitu loh Mas, kayak ya istilahnya kayak hanya orang biasa lah gitu, kayak warga biasa gitu loh Mas gitu. Tapi memang sosok orang tua ini memang ya salah satu penghuni dari sekitaran sungai itu gitu, sungai dan sekitarnya itu. Dan sosok orang tua ini pun juga bukan yang mau mencari, istilahnya bahasa kasarnya tumbal lah gitu ya, bukan yang mau mencari tumbal atau gimana gitu loh Mas. Dia hanya ya kayak di kita ya, dia hanya warga biasa gitu aja Mas. Oke, jadi tidak ada kemungkinan yang buruk gitu ya Mas dari sosok tersebut gitu ya. Ya. Kalau yang membahayakan yang di awal tadi memang ya udah disengaja untuk mencelakai gitu Mas. Oke. Baik, Pak Edi, cukup kali ya Pak? Ya Mas. Yes. Terima kasih banyak Pak Edi sudah bergabung di Neper untuk malam hari ini. Ya, sama-sama. Selamat malam. Selamat malam.